Oke, baik, kita mulai lagi dari pembelajaran kita untuk mata kuliah BIM ini di Autodesk Revit Arsitektur. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana membuat modeling elemen-elemen arsitekturnya. Kemarin kita sudah buat dinding, lantai, pintu, jendela, dan atap ya. Jadi untuk pertemuan kali ini yang ingin kita lanjutkan lagi tentang materi bagaimana mengelola project information atau project properties dari sebuah model yang sudah kita produksi supaya nanti bisa menjadi sebuah dokumen proyek yang bisa di-delivery atau bisa dibawakan di proses pekerjaan nanti. Nah, dalam toolbar Revit Arsitektur ini kita punya dua toolbar utama yang menjadi kontrol kita yang paling utama untuk memproduksi atau mengelola sebuah project di Autodesk Revit, yaitu pertama ini adalah toolbar project propertiesnya atau mungkin family propertiesnya. Jadi setiap item yang kita klik di atau setiap elemen komponen yang kita pilih di aplikasi ini akan menunjukkan properti atau informasi yang terdapat dalam sebuah elemen atau properti yang kita pilih di toolbar properti ini. Jadi misalnya kita memilih lantai misalnya, maka di sini akan muncul properti lantainya. Pertama itu jenis lantai yang kita pilih dengan beberapa properti di dalamnya, baik itu mengenai konstruksinya, parameter konstruksinya, kemudian grafiknya, materialnya, kemudian properti analitiknya juga ada lengkap di sini. Lalu di bawahnya juga akan menunjukkan tentang posisi dari elemen yang kita pilih ini. Jadi misalnya kita memilih lantai, maka di sini akan muncul dia ada di elevasi berapa, kemudian apakah dia memiliki jarak dari elevasi yang kita pilih, offsetnya ada ke offset. Kalau ini offsetnya 0, berarti dia persis ada di level lantai 4 lantai ini. Kemudian dimensinya mengenai slopingnya, kemiringannya misalnya, apakah dia punya kemiringan atau luasannya, volume atau quantity dari lantai ini juga sudah tertulis di project property ini yang di sebelah kiri layar ini. Nah, kemudian selain itu kita juga punya project browser yang ada di sebelah kanan ini. Nah, di sinilah nanti kita akan mengatur semua kategori gambar atau view modeling yang ingin kita buat. Jadi misalnya ada view floor plan atau denah. Di sini kita bisa lihat per lantainya apa saja komponen-komponen yang sudah kita gambar di setiap lantai, misalnya lantai 1 sampai lantai 4, kemudian di lantai pondasi juga ada. Ini semua ditentukan di masing-masing level yang kita buat yang bisa kita lihat di elevation ini. Jadi misalnya kita lihat di sini lantai 1 itu ada di elevasi 0, lalu lantai 2 ada di elevasi 350, pondasi ada di minus 170. Nah, tujuannya kenapa kita harus mengelola project browser ini, supaya nanti dari jenis project browser yang kita punya ini kita bisa mengirimkannya atau menginsertnya dalam sebuah lembar kerja atau lembar gambar dokumentasi yang bisa kita cetak atau kita bisa save dalam bentuk dokumen yang lebih general dan bisa dibuka oleh beberapa aplikasi. Jadi misalnya gambar denah ini kan biasanya kita plotting di dalam sebuah kertas berkop, misalnya denah lantai 1 ya. Nah, ini kan masih gambar raw materialnya, artinya gambar yang belum bisa kita delivery ke lapangan karena belum ada identitas tentang gambar ini, hanya bisa terbuka di
aplikasi Revit. Caranya kita harus memindahkan dia atau memasukkan dia ke dalam sheet atau lembar gambar yang kita punya. Kita tinggal pilih new sheet, lalu kita pilih jenis kertasnya di sini, di load, lalu pilih detail blocks, pilih ukurannya, misalnya kita pilih yang ukuran A3, lalu kita oke. Nah, maka akan muncul suatu tampilan gambar kerja dengan standar dari Autodesk yang berisi informasi tentang project yang sedang kita kerjakan. Ada project name, ada pemilik projectnya siapa, kemudian nama gambarnya apa, nomor projectnya, nomor gambar, dan skalanya juga ada. Nah, ini kita bisa isi dengan informasi yang kita Oke, baik. Jadi setelah tadi kita sudah meload sebuah sheet dengan ukuran A3 dengan COP standar dari Autodesk ini, maka seperti biasa ketika kita membuka sebuah komponen atau family di Revit, maka yang pertama perlu kita pastikan adalah propertinya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita bisa edit dulu informasi-informasi dasar yang harus muncul di COP atau lembar gambar yang kita punya ini. Yang pertama itu tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini. Jadi kita bisa lihat, kita tulis di sini profilnya by siapa, nama orangnya atau institusinya, desainnya, arsiteknya siapa, kemudian dicek atau disupervisi oleh siapa, lalu draftingnya ada oleh siapa, ini bisa ditulis, diganti namanya. Kemudian ada nomor gambar, ini tertulis di sudut kanan bawah. Kalau di properti ini bisa diedit di sini. Lalu mungkin yang kita edit judul gambarnya saja ya. Jadi misalnya kita tulis denah lantai 1. Nah, maka nama gambar yang ada di sheet, tampilan gambarnya di kertasnya juga akan berubah. Begitupun dengan di project browsernya. Nah, terus bagaimana mengubah tulisan owner dan project name ini? Kita bisa mengubahnya di manage, lalu kita pergi ke setting di project information. Nah, di sini informasi dasar dari project yang kita kerjakan itu bisa di-input berdasarkan informasinya. Jadi misalnya tadi project name-nya ini masih kosong atau masih standar, kita bisa ganti misalnya rumah atau bangunan 4 lantai misalnya. Kemudian ownernya, client name-nya kita bisa ganti sesuai dengan, misalnya untuk kasus ini kita hanya berupa tugas BIM misalnya. Nah, setelah kita oke kan, nanti semua lembar yang memiliki informasi tentang tadi project name dan client name itu akan terisi dengan informasi yang sama, sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang lagi apa yang kita tulis di sini. Kemudian ini masih kosong isinya, lalu kita bisa memasukkan gambar yang kita mau dengan cara mendrag atau menarik gambar yang ada di project browser ini sesuai dengan judul gambar yang kita ingin tampilkan. Jadi misalnya denah lantai 1, maka kita tarik lantai satunya masuk ke dalam sheet yang kita mau. Nah, ini sudah muncul, ini viewportnya dari gambar floor plan yang kita punya. Nah, setelah kita munculkan, ini kelihatan gambarnya lebih besar dibandingkan COP gambar yang kita punya, sehingga kita perlu menyesuaikan skala gambarnya. Di sini skalanya adalah 1:100, maka untuk mengecilkannya kita perlu menaikkan skalanya. Kita bisa mengedit dengan cara mengaktifkan dulu view-nya. Sini sudah aktif, lalu kita bisa pilih di sini, bisa juga pilih di project properties ini. Di sini view scale, lalu diganti 200 misalnya, maka dia akan mengecil dan kita bisa atur posisinya di dalam lembar gambar yang kita punya. Nah, ini karena elemen gambar yang kita kerjakan masih belum lengkap, masih hanya terisi
elemen-elemen dasarnya saja, hanya dinding, jendela, hanya ada dinding, lantai, dan kolom. Kita bisa mengeditnya lagi, misalnya ingin menambahkan sesuatu, kita bisa edit langsung di dalam lantai 1 ini. Misalnya kita bisa menginsert, misalnya kita mau insert pintu ya, pintu. Nah, misalnya kita insert pintu di sini. Sebagai contoh, kita mengedit gambarnya, atau di sini juga kita insert lagi pintu. Nah, maka otomatis gambar yang ada di lantai 1, di lantai 1 kita ini, di floating gambar yang sudah kita layout itu akan terupdate juga sesuai dengan apa yang kita drafting di project browser di floor plan lantai 1. Nah, kemudian ini setelah kita layout, ini masih ada beberapa informasi yang perlu kita rapikan ya, karena ini kelihatan ada beberapa garis yang belum tidak dibutuhkan di gambar Dena, seperti elevation view ini bisa kita hilangkan. Caranya kita klik dulu, terus kita aktifkan, lalu kita pilih view yang ingin kita sembunyikan dulu, lalu kita select all visible view, maka semua akan terpilih, semua elevation view yang ada di gambar kita. Lalu kita pilih hide element, lalu maka gambar kita sudah bersih. Tinggal gambar ini kita sempurnakan lagi di floor plan ini, karena informasinya masih cukup kurang, yaitu belum ada dimension line-nya, ukuran-ukurannya, kemudian belum ada elevasi-elevasi ruangannya. Intinya setelah kita melengkapi, bisa juga sebenarnya setelah kita drop di sheet, kita sudah mengatur posisinya di sheet dan skalanya, lalu baru belakangan kita mengatur kelengkapan isinya juga bisa, karena itu akan secara otomatis terupdate. Tinggal ini tagnya, namanya ini masih set, ini nanti kita disesuaikan juga. Tulisan nama yang ada di sini ini sesuai dengan nama yang ada di project browser. Jadi misalnya di sini kita rename menjadi Dena lantai 1, maka di tag yang lain di sheet ini dia juga akan berubah menyesuaikan dengan nama yang kita tulis di project browsernya ini. Kita tinggal atur, ini sudah jadi satu. Tinggal berikutnya, ketika kita sudah mengupload ini dengan baik, informasinya sudah lengkap, tinggal kita memproduksi dengan memplottingnya atau ngeprintnya berdasarkan jenis printer yang kita mau. Jadi misalnya kita mau dia jadi file PDF dulu, Microsoft PDF, lalu kita lihat dulu settingannya apakah sudah sesuai ke kertasnya, posisinya, offsetnya, kemudian zoomnya kita tulis 100% saja supaya ukurannya sesuai, lalu kita preview. Nah, ini setelah kita preview, kita sudah yakin semua garis dan ukurannya sudah sesuai dengan yang kita mau, tinggal kita layout atau kita print dan kita save dengan judul file yang kita mau. Misalnya kita tulis nah, begitu flow kerjanya untuk bisa mengelola sebuah gambar drafting yang awalnya ada di gambar floor plan ini yang masih raw material ini, untuk bisa kita kelola, kemudian kita dokumentasikan dalam sebuah sheet atau lembar kerja gambar yang sudah berkop, lalu kita bisa konversi atau kita cetak berdasarkan jenis file, atau kita cetak langsung di printer juga bisa. Nah, sehingga apa yang kita kerjakan nantinya sudah bisa kita delivery ketika semua informasinya sudah lengkap. Saya rasa itu dulu untuk pembelajaran kita di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.